Baik, Bu Komang. Selamat pagi, Bu Komang. Selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Siska Ratna Ulandari, SMP Negeri 2 Marga, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tabanan, Bali. Dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Niyomania Yang Triana Novianti. Saya mengampu pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Marga. baik. Apa kabar hari ini, Bu Komang? Baik, Bu Siska. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi dan nantinya saya akan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini. Yang pertama itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi ya proses pembelajaran yang Bu Komang lakukan. Dan observasi ini sebagai percakapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan agar lebih siap dan percaya diri sehingga proses pembelajaran lebih menyenangkan. Baik, ada beberapa pertanyaan kepada Bu Mang. Nah, yang pertama itu apa sih tujuan yang ingin Bu Komang capai? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, melalui tayangan video, siswa itu diharapkan mampu mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik juga diharapkan mampu untuk menganalisis pengaruh manusia terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pentingnya konservasi dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik juga diharapkan mampu merancang salah satu kegiatan konservasi yang sederhana. Dan yang terakhir, melalui kerjasama kelompok, peserta didik diharapkan mampu membuat produk sebagai salah satu kegiatan konservasi dengan gaya belajar berdiferensiasi. Baik, berarti ada 5 tujuan pembelajaran. Dilanjutkan, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Komang capai? Baik, untuk area pengembangan yang saya gunakan di sini, yang pertama di sini saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, saya menggunakan pembelajaran PSI. Kemudian yang ketiga, di sini juga saya menerapkan budaya positif dan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, serta di sini saya juga mengevaluasi pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga sikap melalui LKPD. Baik. Nah, ada beberapa ya area pengembangan yang ingin dicapai, yaitu berdiferensiasi, ada PSI, ada budaya positif, ada juga PJBL, dan dari penilaian kognitif atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai juga dengan berdasarkan LKPD ya. Baik, yang ketiga selanjutnya, nah mendengar rancangan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan nantinya, itu dari strategi atau model pembelajaran apa yang Ibu pakai dalam proses pembelajaran? Untuk model pembelajaran di sini saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, kemudian PSI dan juga Project Based Learning. Iya. Ya. Nah, kira-kira kapan Bu Komang akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Maunya besok, karena kebetulan juga saya mengajar di kelas 7A di jam ke-45. Tapi besok ya, berarti besok saya akan mengobservasi Bu Komang langsung. Ya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, nah dari hasil percakapan observasi hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Baik, untuk yang saya dapatkan, mungkin saya menjadi lebih siap untuk dievaluasi dan saya bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran dan lebih percaya diri nantinya pada saat memberi pelajaran di dalam kelas. Baik, terima kasih ya Bu Komang sudah meluangkan waktu untuk pra-observasi hari ini. Sampai ketemu untuk besok jam ke-45 di kelas 7A. Besok saya akan observasi. Terima kasih ya Bu Komang. Sama-sama. Berdiri. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik.
kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dulu dengan doa. Untuk ketua kelas silakan beri doa. Kita beriman sendiri kita buat pembelajarannya kita berkata. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Siapa? Yogi. Kenapa Yogi? Yogi sakit. Lagi? Restu? Restu juga sakit. Ada lagi? Pino. Pino sakit. Ada lagi? Kenapa pagi-pagi sudah lemas? Sudah makan? Sudah. Nanti kita ulang ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, 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 luar biasa, spenduma, jaya, jaya, jaya. Bisa? Coba ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, spenduma, jaya, jaya, jaya. Oke, harus semangat ya karena masih pagi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kalian kembali dengan pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama, mengapa keanekaragaman hayati perlu kita lestarikan? Ya, silakan Cila. Agar flora dan fauna yang ada di Indonesia tidak punah. Oke, agar flora dan fauna di Indonesia tidak punah. Yang lainnya, ada jawaban lagi? Baik, silakan Denny. Agar kelestarian tetap terjaga. Agar kelestarian tetap terjaga. Yang lainnya ada lagi? Mengapa kita perlu melestarikan keanekaragaman hayati? Yang pertama, agar flora dan fauna di Indonesia tidak punah. Yang kedua, agar kelestarian tetap terjaga. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh manusia terhadap lingkungan sekitar? Apakah ada pengaruhnya? Oke, silakan Fani. Pengaruh manusia terhadap lingkungan bisa berpengaruh positif maupun negatif. Salah satu pengaruh positifnya adalah manusia dapat membuat teknologi baru yang lebih canggih yang bisa membantu kelestarian lingkungan. Untuk dampak negatifnya, manusia bisa saja merusak lingkungan hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Oke, tepuk tangan dulu buat Fani. Pengaruh manusia itu sangat penting terhadap keanekaragaman hayati. Ada pengaruh positif dan ada juga pengaruh negatif. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, minggu lalu itu sudah sampai pada nomor 2. Ya, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pentingnya konservasi lingkungan. Kemudian selanjutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu merancang salah satu kegiatan konservasi sederhana dengan baik. Kemudian yang terakhir, melalui kerjasama kelompok, peserta didik diharapkan mampu membuat produk sebagai salah satu kegiatan konservasi dengan gaya belajar berdiferensiasi. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita rilekskan badan dulu ya. Kita akan melakukan teknik stop. Sudah siap? Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan kalian duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, dan rileks.
kedua tangan kalian di atas paha sambil merilekskan bahu kiri dan bahu kanan kalian. Lengan atas kalian, pergelangan dan jari-jari tangan kalian. Pejamkan mata kalian. Rasakan secara sadar nafas masuk dan keluar. Rasakan udara segar yang kalian hirup masuk ke dalam hidung. Dan rasakan hangatnya udara yang keluar melalui mulut. Sekarang, sambil tetap bernafas secara sadar, amati apa yang sedang kalian rasakan pada tubuh kalian. Amati perubahan yang terjadi pada tubuh kalian. Dada kalian yang membusung ketika kalian menarik nafas, dan perut kalian mengempis ketika kalian membuang nafas. Amati segala kejadian negatif maupun positif, baik yang berasal dari diri kalian sendiri maupun orang lain. Tenangkan pikiran kalian. Berikan waktu pada diri kalian untuk menerima apa yang telah terjadi. Sekarang, buka mata kalian secara perlahan. Jika kalian merasa sudah siap, kalian merasa lebih tenang. Pikiran kalian lebih positif. Senyumlah pada diri kalian sendiri. Dan mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kita. Gimana rasanya? Apakah lebih rileks? Ya, lebih rileks ya. Untuk sekarang kita akan lanjutkan mengingat kembali pembelajaran kita minggu lalu mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, coba sekarang kalian perhatikan di slide. Bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem? Nah, seperti yang kalian ketahui, manusia itu merupakan spesies yang paling mendominasi di bumi. Ya, apapun kegiatan kita itu pasti akan berpengaruh terhadap ekosistem. Nah, sekarang ini dia selanjutnya. Apa saja kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem? Tadi sudah jelas dikatakan oleh kami, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, coba kalian perhatikan. Ini buku besar. Kelihatan nggak? Nah, datanya. Oke, untuk pertanian dan produksi pangan, coba ibu minta Kaila. Coba baca nak. Pertanian dan produksi pangan, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, penurunan kesuburan tanah. Banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida dan pertanian monokultur. Oke. Selanjutnya lagi satu untuk kerusakan habitat. Kerusakan habitat, alih fungsi lahan seperti perkebunan, pertambangan, dan membuat pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. Ya. Untuk yang nomor 3, coba Laura. Yang konservasi.
Konservasi. Kegiatan konservasi adalah kegiatan berwawasan luas yang dapat memperlambat penurunan keanekaragaman hayati antara lain penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan. Polusi. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadi pencemaran. Misalnya penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Ya, jadi itu langsung sedikit dari penjelasan Kayla sama Laura. Nah, yang pertama itu ada pertanian dan produksi pangan. Nah, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan itu juga membuat kesuburan tanah itu menurun. Banyak ekosistem non target itu juga ikut terbunuh oleh penggunaan pestisida. Kemudian tadi yang dikatakan oleh Laura, kita melakukan kegiatan konservasi. Kegiatan konservasi itu adalah kegiatan yang bagaimana? Berwawasan luas yang dapat memperlambat penurunan ekosistem atau memperlambat terjadinya kepunahan pada ekosistem. Dengan cara bagaimana? Kalau dampak negatifnya ya, kalau kalian membuang sampah sembarangan, itu bakal membuat buruk nggak dari ekosistem? Kalian menangkap ikan dengan penggunaan bom, bagaimana jadinya ekosistem di air? Rusak, terbunuh nggak ekosistem yang target? Terbunuh. Apa yang harus kalian lakukan? Apa kira-kira yang harus dilakukan? Melakukan penghijauan besar, tidak membuang sampah sembarangan. Lagi? Tidak membuang sampah ke sungai. Lagi? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan lagi? Menggunakan energi alternatif. Nah, jadi itu ya untuk pengaruh dampak positif dan negatif. Nah, ini selanjutnya, mengapa harus dilakukan konservasi? Mengapa harus dilakukan konservasi? Yang simpel saja, tadi Ibu sudah katakan, konservasi itu adalah kegiatan untuk memperlambat terjadinya kepunahan. Contoh kalian lihat, harimau Jawa. Pernah nggak kalian lihat harimau Jawa? Harimau Jawa ini sudah punah pada pertengahan tahun 1970. Kalian tak bisa lihat lagi walaupun kalian mau ke kebun binatang tidak ada. Nah, ya karena ini sudah punah. Gimana perasaan kalian tahu hewan ini punah? Sedih nggak? Sedih ya, sedih kalian pasti karena nggak tahu. Mungkin kalian bisa lihat pada Google aja. Bisa lihat langsung di Google, syukurnya sudah ada gadget, kalian bisa searching di internet. Nah, sekarang biar kalian tidak melihat hewan-hewan lain punah, apa yang harus kalian lakukan? Menjaga kelestarian. Nah, ini dia masuk, kalian harus melakukan konservasi. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Nah, kita lakukan kegiatan konservasi lingkungan di sekitar, baik itu di tempat tinggal kalian maupun sekolah. Oke, gimana? Sudah ada bayangan? Sudah. Ingat materi kita minggu lalu? Masih. Kemarin Ibu sudah membentuk kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Yang kedua audiovisual. Yang ketiga kinestetik. Oke. Sekarang kalian akan Ibu tugaskan di mana ini dia. Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD sesuai dengan gaya belajar kalian yang kalian minati. Yang pertama yang mendapat gaya belajar visual itu kalian akan membuat poster digital. Ya, siapa yang dapat gaya belajar visual?
Ya, di sini kalian akan membuat poster digital dengan bertemakan konservasi lingkungan. Sudah. Kemudian yang mendapat gaya belajar audiovisual siapa? Oke, yang di sana. Kalian membuat video pembelajaran. Video pembelajaran tentang konservasi lingkungan. Boleh berupa vlog. Ya. Dan yang terakhir, kinestetik. Nah, ini gaya belajar kinestetik. Ibu akan langsung mengajar kalian praktik menanam di lingkungan sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum kalian ibu tugaskan, apa saja kira-kira yang akan ibu nilai sesuai dengan P5? Apa itu P5? Proyek, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Yang pertama, gotong royong. Kalian ini bekerja sama, kalian ini kerja kelompok. Jadi, kalian ini kan kerja kelompok, kalian harus bergotong royong. Caranya kalian berkolaborasi di kelompok kalian. Semua harus bekerja, semua harus menyampaikan idenya. Ya, jadi itu yang akan dinilai, gotong royong, kerja sama kalian dan kolaborasi. Paham? Paham. Sekarang silahkan kalian mencari kelompok kalian masing-masing dan akan bagikan LKPD. Baik, untuk yang mendapat kelompok kinestetik, ikut-ikut keluar ya. Kita akan menanam. Yang lainnya silakan kerjakannya sesuai dengan tugas kalian masing-masing. Baik anak-anak, untuk mengerjakan LKPD, Ibu berikan kalian waktu lagi 15 menit sebelum nanti Ibu panggil untuk presentasi ya. Silakan untuk kelompok kinestetik, silakan buat laporan. Baik, apakah sudah selesai? Sudah? Oke, untuk yang presentasi hari ini itu Ibu hanya ambil satu kelompok saja karena mengingat waktu juga sudah hampir selesai. Jadi lagi 2 kelompok, kita lanjutkan minggu depannya. Untuk kelompok hari ini Ibu meminta kelompok kinestetik untuk mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik. Silakan. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil konservasi yang dilakukan tadi. Yang pertama, sebelum kita mempresentasikan hasil konservasi kami, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nikhalia Ditirani dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Laura Budiansyani. Perkenalkan, nama saya Budi Batani. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi. Perkenalkan, nama saya Putri Angelina. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi. Perkenalkan, nama saya Igede Putu Yoga Amaran Jaya. Perkenalkan, nama saya Kadir Rizwan. Perkenalkan, nama saya Putri Elakul. Perkenalkan, nama saya Igede Putu Yoga. Nah, di sini saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, yaitu ada pertanyaan. Apa yang bisa kalian jelaskan dari lembaga tersebut? Pengaruh seperti apa yang dilakukan manusia untuk ekosistem?
Pengaruh manusia terhadap ekosistem selanjutnya adalah karbon sertifikat. Teman-teman, saat ini dalam manusia selalu meninggalkan alam sekitar sehingga dengan semena-mena merusak alam. Tindakan yang dilakukan yakni membuang sampah sembarangan dan menebang pohon dan sebagainya. Selanjutnya akan diterapkan oleh teman saya. Nah, kalau ini bagaimana? Pengaruh seperti apa yang dilakukan manusia untuk ekosistem pada gambar di atas? Pengaruh terhadap lingkungan dan kebersihan. Dengan melakukan penanam kembali, membersihkan sampah, membuat terhindar dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan ekosistem di alam pun menjadi terjaga. Alat dan bahan: ember, tanaman, lampu kecil, air, cara kerja. Yang pertama yaitu mencampur tanam menggunakan lampu kecil. Yang kedua, menanam tumbuhan yang akan ditanam. Yang ketiga, memberikan air atau menyiram tanaman yang kita beli. Menyajikan hasil laporan. Kami dari kelompok Sinestetik membuat menanam tumbuhan di lingkungan sekolah. Dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan baku karena tumbuhan merupakan makhluk hidup yang paling banyak dilestarikan. Kesimpulan dari kegiatan dan produk yang kalian buat, tuliskan kesimpulan pada kolom di bawah ini. Baik, kesimpulannya adalah dari praktek konservasi menanam pohon, kami dapat melestarikan lingkungan sekolah dan kami merasa senang karena kami dapat melakukan konservasi sederhana untuk lingkungan sekolah. Baik, apakah ada yang mau teman? Silakan kami dari kelompok 1. Tanaman apa yang kalian tanam tadi? Tanaman yang kita tanam tadi adalah cabai, kunyit, jahe, dan bawang kasih. Baik, apakah luas? Bisa diterima? Baik, Ina dari kelompok 2. Coba ulang kembali bagaimana cara kalian menanam tanaman. Coba ulang kembali bagaimana cara kalian tadi menanam. Mungkin kurang dengar oleh temannya. Jelaskan kembali. Jelaskan dengan pelan-pelan. Ya, coba. Yang pertama. Baik, yang pertama yaitu mencampur tanam menggunakan campur kecil. Yang kedua, menanam tumbuhan yang akan ditanam. Yang ketiga, memberikan air atau menyiram tanaman yang kita tanam. Bisa diterima, Linda? Oke, tadi Ibu dengar kesimpulannya. Coba ulang sekali lagi kesimpulannya, Nak. Kesimpulannya adalah dari praktek konservasi menanam pohon kami dapat melestarikan lingkungan sekolah dan kami merasa senang karena kami dapat melakukan konservasi sederhana untuk lingkungan sekolah. Ya, jadi dari kegiatan yang mereka lakukan tadi itu merupakan contoh konservasi sederhana. Ya, jadi mereka sudah melakukan praktek menanam di lingkungan sekolah. Gimana perasaannya? Senang. Yang lainnya mungkin nanti bisa dicontohkan di rumah ya. Kalian bisa menjaga lingkungan dengan cara memulai menanam pohon. Ya, oke, karena sudah cukup puas dengan jawaban kalian, kita berikan tepuk luar biasa. Bagaimana tepuk luar biasa? Seperti dia. Kalau Ibu bilang tepuk luar biasa, kalian jawab wow. Bisa? Bisa. Coba ya. Tepuk luar biasa. Wow. Oke, silakan kembali untuk kelompok kita. Oke, sudah? Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang kegiatan konservasi. Ada bayangan nggak kira-kira kalian konservasi itu apa? Ternyata konservasi ini sangat penting. Ya, oke, untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini?
Oke, silakan Ganis, simpulkan pembelajaran hari ini. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melindungi atau melestarikan alam. Konservasi ini penting untuk dilakukan agar kelestarian alam tetap terjaga dan memperlambat kepunahan. Sudah? Ada lagi? Ibu rasa itu sudah lengkap. Jadi sudah disimpulkan oleh Ganis apa itu konservasi. Ternyata sangat penting juga untuk kehidupan kita dan kehidupan ekosistem lainnya untuk memperlambat kepunahan spesies atau ekosistem. Nah, ternyata hari ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran baru yang mungkin kalian dapatkan ya. Siapa yang bisa kira-kira merefleksikan kegiatan hari ini? Ya, silakan Fani. Terima kasih Bu Guru. Hari ini kami sudah mendapatkan pembelajaran yang menarik yaitu berdiferensiasi dan PSE. Tentang konservasi kami merasa lebih termotivasi dan percaya diri mengerjakan LKPD. Iya, jadi hari ini Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu membagi kalian menjadi beberapa kelompok gaya belajar. Bisa? Ada yang ingat gaya belajar apa saja? Visual, audiovisual, dan kinestetik. Jadi itu merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kalian Ibu bagi menjadi gaya belajar yang kalian minati atau sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, untuk hari ini karena waktu juga sudah tinggal 15 menit lagi, Ibu akan memberikan kalian post test. Semuanya sudah bawa HP? Sudah. Ibu akan kirimkan linknya. Nah, sudah Ibu kirimkan linknya, silakan buka di grup WA kelas 7A. Silakan mulai mengerjakan post testnya. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing menghadap ke depan. Nah, untuk pembelajaran kita pada bab keanekaragaman hayati dan ekologi itu sudah selesai. Minggu depan kita akan lanjut ke bab bumi dan tata surya. Silakan persiapkan diri kalian dengan baik. Silakan baca-baca dulu sedikit bukunya di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan minggu depan bisa kalian sampaikan dulu. Bisa dimengerti? Baik, karena waktu sudah habis, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Silakan, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Pembelajaran hari ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan sebaiknya kita berdoa.
Baik, silakan diri. Salam. Om Swastiastu. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi dengan saya, Ibu Niputu Siska Ratna Ulandari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tabanan, Bali, SMP Negeri 2 Marga. Nah, saya masih ditemani oleh Bu Guru Komang sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Setiarini sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Om Swastiastu, Bu Setiarini, Bu Komang. Oke. Apa kabar hari ini, Bu Setiarini, Bu Komang? Baik, ya. Nah, baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Komang terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Komang lakukan. Nah, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, Bu Komang, bagaimana perasaan Ibu Komang terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, karena belum terbiasa, mungkin saya pertamanya merasa sedikit tegang, tapi setelah berjalannya beberapa menit, itu saya mulai rileks dan lebih santai, dan astengkara berjalan dengan baik. Baik, berarti pertamanya tegang dulu ya. Kebiasaan biasanya supervisi pasti agak tegang ya. Nah, bisa diceritakan nggak Bu Komang, area pengembangan apa yang Bu Komang lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk tahapan dan langkah-langkah itu saya menggunakan perangkat pembelajaran. Sedangkan untuk area pengembangannya itu saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran PSI, budaya positif, dan PJBL atau Project Based Learning. Kemudian sini saya juga mengevaluasi pengetahuan, kemudian keterampilan, serta sikap melalui LKPD. Baik, berarti ada perangkat pembelajaran, model pembelajaran, dan ada model pembelajaran yang berdiferensiasi ditambah PSE, dan lagi satu dengan budaya positif. Nah, menurut Ibu Komang sejauh mana area pengembangan yang Bu Komang sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Kalau menurut saya, astengkara sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan-kekurangan seperti itu atau kendala yang saya hadapi. Nah, menurut Bu Komang apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu Komang hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau untuk kendala, mungkin semua guru pasti pernah merasakan ini. Jadi untuk kendala yang saya hadapi ini adalah ada beberapa siswa yang tidak ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Artinya walaupun sudah saya arahkan untuk membentuk kelompok dan lain sebagainya, tapi masih ada beberapa siswa yang memang tidak aktif seperti itu, atau mungkin dia merasa kurang percaya diri dengan dirinya. Berarti tidak aktif ya, berarti dari beberapa kelompok ada beberapa siswa yang tidak aktif. Jadi dalam satu kelompok itu pasti ada. Iya, gitu ya. ada. Terus kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu Komang? Mungkin karena kurangnya kesiapan belajar ya, karena sebelumnya saya juga sudah mencari solusi bagaimana kira-kira mengatasi masalah tersebut. Jadi mungkin saya akan memberikan kisi-kisi materi sebelum akan mulai mengajar. Jadi sekarang saya mengajar, saya akan memberikan kisi-kisi materi selanjutnya apa yang akan kita pelajari. Mungkin dengan seperti itu, siswa akan lebih mempersiapkan diri dan bisa lebih percaya diri setelah dalam pembelajaran nanti. Berarti tentang kesiapan belajar. Iya, kesiapan ya. belajar. Bagus itu. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu Komang rencanakan itu terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran lebih baik lagi. Nah, kira-kira kapan Bu Komang akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu Komang sampaikan tadi? Saya maunya secepatnya ya, mungkin saya mulai nanti menerapkannya minggu depan. Mulai minggu depan. Ya. Nah, siapa kira-kira orang yang Ibu Komang percayai itu untuk mengingatkan rencana aksi yang Ibu Komang akan lakukan?
Saya akan menunjuk Pak Agus selaku juga teman sejawat dan guru mata pelajaran IPA juga. Oke, berarti ada Pak Agus nih. Iya, Pak Agus sudah. Baik Bu Komang, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang Bu Komang rencanakan cepat realisasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Setiarini sebagai pengajar praktik memberikan umpan balik atau tanggapan kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Ini Baik, terima kasih Bu Siska atas dukungan dan reaksi Siska dalam kegiatan PI 5 hari ini. Dan sebelumnya kan sudah melakukan pra-observasi, observasi, dan terakhir sekarang hari ini pasca observasi. Nah, setelah sekian lihat dari percakapan pasca observasi Ibu Siska dan Bu Komang, yang pertama itu memang sih dari tujuannya belum tampak ya. Tujuan pada saat pertama kali baru Bu Siska mempertanyakan tentang tujuannya nggak ada. Tujuan untuk kedatangan dari Bu Komang misalnya ke percakapan pasca observasi. Nah, di situ. Nah, tapi sudah Bu Siska sudah tidak menggurui, tidak memberikan nasihat apa yang dengan kendalanya, ada kendala-kendala dalam kelas itu. Bu Siska sudah tidak memberikan nasihat atau solusi. Ya. Nah, sedangkan solusinya sudah ada pada Bu Komang. Nah, yang juga sudah lihat percakapan dua arah antara Bu Siska dan Bu Komang sudah terlihat. Kemudian Bu Siska sudah mendengarkan secara aktif pada saat Bu Komang memberikan menjawab pertanyaan yang dari Bu Siska. Nah, pertanyaan-pertanyaan sudah termasuk pertanyaan menggali mengapa dan bagaimana itu sudah ada. Nah, percakapan yang menghasilkan tindak lanjut konkretnya sudah ada karena kan minggu depan dilaksanakan pemilihan yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir jangan nanti apabila terjadi ke depannya percakapan yang termasuk anggarannya itu sudah ada, tapi kesimpulan di terakhirnya muncul. Baik, seperti itu dari umpan balik yang terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Setiarini dan Bu Komang, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.